Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Kitojo mania semuanya dimanapun anda berada. Kali ini saya bersama Mas Adi PJP. Tentu semua sudah pada yang tahu dari area Tulungagung, Jakarta dan Giri, insya Allah sudah tahu mencetak labet koplak konslet. Kita tanya bagaimana sih historikalnya dapat labet konslet ini yang sering menjuarai event-event di sekitar Tulungagung dan sekitarnya. Ini dia Mas Adi PJP. Halo Mas, gimana ini ceritanya mendapatkan labet konslet si koplak? Ya. Tanya. Ini dulu kan sejarah gini Mas. Ya. Ini awal mulanya ini dari ternak sendiri. Terang sendiri ya. Nah, jadi ring Adi PJP itu yang warna biru ini ya. Yang hitam. Oh, yang hitam. Yang hitam itu. Ini betinanya ini pasangannya. Nah, itu dulu kan awalnya dari ringku sendiri. Adi PJP. Terus habis itu di sini teman Kalimantan. Di Kalimantan ya. Di teman Kalimantan. Di sana. Tapi sebelum itu sudah ada tanda-tanda konslet atau belum? Awalnya belum. Oh, belum ya. Cuma kan dia sering ambil burung dari ringku. Habis itu di sana ya banyak yang juara, ya. Banyak yang konslet banyak benernya, cuma namanya udah banyak yang copot take over gitu. Ya. Yang belum take over yang ini, coba ini. Koplak. Terus di sana jadi di sana kira-kira 2 tahunan lah. Iya. Di konslet ini akhirnya karena aku tahu ini dia bilang Mas ini ringnya sampean dulu. Terus akhirnya tak lihat lagi kok tak suruh balik sini. Di sini kok hanya bagus, akhirnya saya take over lagi. Di toko meneh lor. Jadi jariku ceritanya gini, jariku dulu belinya murah, sekarang jadi tak beli mahal, ada beratus kali lipat lah. Orang ngerti biyen bakal konslet ya. Oh no. Jadi sama aja ibaratnya dulu aku jualnya ini awalnya 600.000, sekarang ya lagi. Sekarang tak beli lagi. Ibaratnya tak tukari motor baru lah, lebih masian. Mac loh. Oke. Terus memang setelah di sana konslet habis dibawa ke sini enggak ada stres atau gimana gitu untuk labet konsletnya ini? Kebetulan kalau lagi itu gimana ya, termasuk burung yang jarang stres. Jarang stres ya. Jadi enak burungnya, walaupun dipindah-pindah, maksudnya pindah jam perjalanan itu jarang. Stres itu jarang Iya. di bunyinya. Labet itu kalau konslet itu biasanya stresnya itu kalau dia kehilangan pasangan. Sedih hatiku. Jadi kayak manusia. Dia umpamanya kayak gini. Ya. Ini kalau betinanya mati, mungkin dia dikasih betina lain itu belum tentu kalau dia mau jalan di lapangan, di gantangan. Jadi gantinya harus sering bolak-balik ganti sampai nyari ketemu yang bener-bener cocok, ya, terus seret yang bikin dia bunyi di gantangan. Makanya dijadikan lovebird, burung cinta ya. Setia pada pasangannya. Ya begitu. Terus kemudian habis sama take over, habis itu di jantang di sini langsung konslet itu langsung apa ada prosesnya lagi? Kalau di sini kebetulan waktu gantang langsung juara ya. Langsung juara ya. Soalnya kan burungnya udah munci lah ibaratnya. Istilahnya kalau zaman sekarang kan sudah munci. Jadi walaupun digantang pakai sangkar apapun, digantang manapun dia tetap jalan. Banyak pasti jalannya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu durasinya berapa? Ini durasi topnya 1 menit. 1 menit ya. Cuma kalau digantangan yang paling sering keluar ya sekitar 50 dekitan. 50 dekitan ya. Oke. Terus kemudian untuk pakannya sendiri ini full millet atau ada ekstra protein yang lain gitu? Pakan untuk harian sama lomba pakai millet putih. Jadi enak rawatannya, tidak nekom-nekom nih. Cuma minumnya ya air keran biasa. Pokok keran. Orang melihat air minum biasa, minum makannya cuma millet kiloan biasa itu. Terus kemudian biasanya sih ya
untuk mendongkrak birahinya si kadang-kadang kan ada temen yang ini pakai kangkung Ya, atau apa IF. itu IF-nya sendiri ini cuma pakai timun. pakai timun. Iya. Jadi kalau pas mau lomba nanti di lapangannya dipakai sebelum kurang satu sesi dipisah dari pasangannya. Dari pasangannya. Nanti kalau mau naik tinggal ngasih timun gitu toh. Oh gitu. Timun utuhan atau sudah direbus? Timun mentah itu nanti diiris disongkitin di Oh, karena gitu toh. untuk penstabilan birahinya ya. Untuk penstabilan berarti dia biasanya tuh kalau pakai timun lebih gacor untuk gandangnya. Oh gitu. Jadi lebih asli, jejanya lebih rapet. Nah, di Kopla ini sendiri kalau nanti ada rencana di take over, tidak ada penawarnya loh. Take over sih ya sebenarnya sudah banyak yang nanya, cuma ya belum cocok. Belum cocok harganya. Bisa bisa. Ya belum cocok ya harganya ya mungkin ada tapi ya masih sayang lah Masih sayang sama Kopla ya. Nanti Oke. untuk kelanjutannya nanti kan bisa dilihat di event-event berikutnya. Ini untuk mandinya, Om. Mandinya sakarepe dhewe apa sama Mandi jemurnya ini karakternya mintanya nggak mandi loh. mintanya nggak mandi. Jadi burungnya termasuk burung pemalas. Hmm. Dan ini nggak mau mandi dia kalau dijemur pagi kalau walaupun ini dipenuhi paling cuma paruhnya tok dicelupin bentar habis itu nggak mau nyemplung lagi gitu. Oke. Jadi tanpa mandi tanpa jemur ini enak burungnya cuma ditaruh tok ya ini sendiri. Nah, terutama ini yang kebanyakan dari teman-temannya susah ini untuk setting labet. Ada kalanya labet itu di rumah ngekek panjang, ternyata setelah digantang wah penculat mumet dah sih. Lah itu gimana caranya untuk penyetabilan dari tingkah lakunya lovers seperti itu, apa untuk harus di gimana ini tuh untuk loversnya sendiri? Kalau misalkan ada seperti itu, kasus seperti itu banyak kan? Sebenarnya gini kan banyak teman-teman itu mungkin yang nggak sabaran gitu loh istilahnya. Jadi burung di rumah enak dia nggak mau melatih dulu, sebenarnya itu harusnya tuh di rumah dilatih dulu. Jadi di rumah dipantau dulu waktu dia kalau burungnya untulan ya sering dipisah di rumah dia berbaga enak sendiri enak coba dikasih lawan gitu. Jadi kalau dikasih lawan udah enak gajarnya jajan berapa itu baru dicoba di gantangan Gitu ya. nanti jangan di rumah belum coba enak kadang dulu tangannya gatel pengen gantang loh. Lagi dari itu juara. Oh no. akhirnya ya itu di gantangan kadang belum maksimal Ya. tapi Ya. untuk labet itu ya gimana ya kadang ada yang enak kadang ada yang susah itu biasa lika-liku Kadang-kadang gitu ada yang main labet lebih enak, kadang-kadang seperti itu hobi ya kadang-kadang ya. Tapi kenyataan ya angel. terus kadang terang-terang Oke. Ini kalau boleh tahu usia berapa nih Om untuk koplanya sendiri? ini usianya sekarang 2 tahunan lebih dikit mas Sudah tahun ya. Berarti sudah regenerasinya sudah membuat berapa ini Mas? ini waktu di sini anaknya lagi ada itu di belakang yang itu anaknya di coklat ini kan ini jangan lagi 3 ini terakhir saya pakai main Rabu kemarin juara 1 telurnya masih 1 ini tadi telurnya ada 3 baru saya juga 3 lagi nanti Di komersil kan nggak itu untuk anaknya si koplak ini Om? oh Buat anaknya sendiri atau kalau ingin kalau yang menyunting lah boleh nggak dari netizen? boleh nanti bisa hubungi WA saya Oh, iya, oke. atau di Facebooknya ya Kalau boleh tahu Facebooknya apa Om? Facebooknya Adiayu PCP LBF nanti bisa di situ ada di profil FB-nya ada nomor saya nanti. Oke, nanti kalau ingin bahannya boleh lah ya. Oke. Terus kemudian teknik dalam katakanlah kan ada sistem yang untuk ada sistem yang kalau main sendiri dan sebagainya itu sebenarnya gimana sih Om? Untuk teknik untuk labet sendiri dalam penyetingan lomba ini?
Kalau yang sendiri atau single itu kebanyakan yang jenis-jenis vektor. Jadi kan kalau yang untuk ini kebanyakan yang ada macam-macam sih, ada yang sistem komplet, sekarang ada istilah sardot, itu juga sistem untul. Terus kebanyakan paut-paut itu kalau sekarang paut sudah diundur semua, itu untuk yang istilahnya kalau sekarang sebutannya komunitas M2. Oh, M2. M2 itu paling banyak istilahnya itu kebanyakan untul semua. Untul sendiri pun itu ada istilahnya usianya itu pokoknya jodoh apa ada aslinya setelannya untuk menguntul dari atau usia berapa itu tekniknya ada nggak sih? Itu tergantung yang dipingin pemilik sendiri. Jadi dia pengen main di kelas apa, dia pengen nyetak yang Robert yang gimana. Ibaratnya kayak dia pengen main di kelas komunitas M2. M2 itu ya dari masih PAUD itu langsung diuntul. Nah, kalau dia pengen main di nyetak yang dewasa tapi butuh waktu tidak lama, maksudnya cepat diuntul cepat jalan, itu main yang sardot. Itu cepat, maksudnya di dewasa bisa, di M2 bisa, L1 bisa, cuma kalau sardot sendiri ya ada selamanya. Kalau sardot sendiri kan kebanyakan sih kalau main itu harus jauh dari lawan. Dewean berarti. Kayak di pojok-pojok itu loh. Kayak sambel lah itu. Main di pojok jauh dari lawannya, nanti kalau ditempel lawan ngamuk-ngamuk minta pindah. Kayak enak. Ini ada batu merah yang buat apa ini? Kalau ini batu batanya buat ngasih. Oh, buat ngasih. Ya. Ada efeknya nggak sih, Om? Efeknya cenderung ke betinanya, Om. Kebetulannya lebih subur atau gimana? Buat kalau untuk ini kalau dikasih ini buat nganggilan betinanya biar nggak egg binding istilahnya. Binding. Egg binding itu dia mau telur nggak bisa, akhirnya mati. Kita sering nemui kejadian kayak gitu. Cuma kan kalau nggak dikasih ini kadang betinanya udah ini udah mau telur kayak gitu, udah bedol gitu, itu nanti nggak bisa keluar telurnya, jadi bisa meninggal. Eman-eman. Jadi kalau kita punya konsep itu yang harus dirawat itu sebenarnya betinanya harus lebih diperhatikan. Soalnya kan kalau kehilangan betinanya jodoh-jodohnya dasar udah mungkin nanti eman-eman loh sampai meninggal, sampai mati itu. Jadi harus benar-benar dirawat, betinanya dikasih asinan, terus pas waktu dipisah itu sering dikasih kangkung, betinnya tok, betinnya tok besar, betinnya bagi dipisah gitu. Kalau jangan dikasih kangkung efeknya apa? Kalau ini karakternya dia tidak suka kangkung. Kalau dikasih kangkung nanti jelek, kayak mainnya gimana ya? Berainya nggak berai kebunyi, berai kawin. Oh gitu. Jedanya terlalu lama. Iya. Jadi tidak dikasih kangkung. Kalau ini betinanya ini kalau dikasih kangkung yang efeknya dia jadi berai kawin, dia sering rajin kawin sama jantannya. Efeknya jantannya kalau rajin kawin jeda semakin rapat. Punya sendiri ada ekstra ya? Mungkin dari minumnya multivitamin atau sebagainya? Oh enggak ada cuma ini cuma asal kasih minumnya air matang aja. Air matang aja. Ya. Air matang aja. Nanti bukan air keran. Jadi istilahnya digodok dhisik. Ya mungkin dari keran tapi digodok. Biar cacingan. Ya, kemudian gini Om. Kadang-kadang kan ada yang telur kemudian habis itu enggak jadi. Itu mungkin faktornya dari apa sih? Ini kan telur nih kan. Ya, Nanti untuk istilahnya itu nanti jadi atau tidaknya itu istilahnya tergantung dari apanya. Telur jadi endaknya ada banyak faktor. Faktor pertama kalau nggak jadi mungkin dari induknya. Mungkin untuk suplai makanannya kurang gizi. Bisa jadi kalau waktu nelur aku mengeramnya tuh anggernya itu dia mungkin nggak tenang, mungkin banyak terganggu orang lewat atau terganggu orang sering dibuka ikutnya sini, bisa jadi ada banyak faktor. Jadi kalau nelur ini ya harus tenang, nggak sering dibukai sebenarnya. Gitu ya. Kan ada yang pernah saya baca di Google itu kan, kalau misalkan kita
ingin tahu telurnya itu jadi atau enggak, biasanya sih ada, kalau di center itu ada kayak ada serat-seratnya gitu deh. Berarti insya Allah itu jadi bener ya Mas, Ya. Oke. Ini untuk pesan dari teman-teman dari labet pemula nih, Om. Kalau ingin mendapatkan bahan itu syarat-syaratnya apa saja yang perlu diperhatikan, Om? Mungkin apa dari segi postur tubuhnya, atau mungkin dia tuh kadang ngekeknya itu lebih aktif dan sebagainya untuk mendapatkan labet kayak kopra gini lah, dari misalnya beli di pasar atau di mana, atau lebih enaknya lebih beli di peternak. Kalau rekomendasinya gimana? Kalau lebih enaknya gimana ya? Kalau mungkin lebih enaknya ya dari yang lihat terahnya dulu. Terahnya ya? Nah, cuma kan nggak semua orang berduit istilahnya. Betul. Mungkin kalau labet terah harganya juga beda dari yang hobian di pasar. Punya brand sendiri ya. Mungkin kan dia induknya juga udah mahal, jadi lebih pasti ada harganya lah. Kalau yang labet pasar ya mungkin harganya murah, cuma ya mungkin bisa ada yang bagus, ya tergantung hobi lah kalau di pasar. Sebenarnya sih di pasar juga ada labet yang bagus juga banyak sebenarnya. Tergantung Cuma kita milihnya ya. cuma kalau di pasar kan kita nunggunya harus lama. Kita kan kalau yang punya waktu longgar nggak masalah. Sambil ngopi, ngopi, dino blek ya bro, mantau ya. Mantap, diamati mana yang bagus itu nggak masalah. Cuma kalau nggak punya waktu yang luang kan sibuk kan ya nggak sempat awasi. Kadang-kadang sini bunyi, sana bunyi, sini bunyi, mumet dah sih. Ya yang lebih enak ya itu ambil dari Prahaja, kita tahu induknya jelas, kemungkinan nanti anaknya ya pasti tidak jauh beda dari induknya, tapi ya semuanya juga tergantung perawatan juga. Mungkin kalau induknya bagus tapi ngerawatnya cuma asal-asalan ya mungkin bisa nggak jadi. Kalau dari perawatan sendiri Om, perawatan itu kan yo penting banget. Kalau perawatan standarnya dari Om Adi sendiri ini untuk dalam merawat labet supaya mencapai titik nambah durasi atau gimana, itu cara settingnya itu gimana? Kita ngomongnya dari PAUD dulu ya Mas. Dari PAUD, oke. Dari PAUD. Kalau dari PAUD biasanya kalau saya sih, tapi kan beda orang ada yang beda ya. Kalau saya tuh kalau dari PAUD itu biasanya tak mandinya pagi sama malam. Pagi sampai malam. Oh, bukan pagi sampai malam ya. Pagi dan malam. Pagi dan malam. Oke, biasa pagi sampai malam. Terus. Nyeter. Pagi dan malam itu kalau pagi sebenarnya kalau dari PAUD itu dinain, kalau malamnya untuk nambah durasinya cepat. Jadi kalau pagi diembun dulu, subuh itu diembunin, habis itu dimandiin, berjemur bentar, nanti malamnya dimandiin lagi. Itu kalau dari perawatan dari usia dini, nanti cepat nambah durasinya. Memang perlu banyak waktu ya untuk mencetak sesuatu, tidak semudah yang kita lihat di YouTube ya. Oke, PAUD ya. Kemudian setelah PAUD itu nanti perawatan mulai menginjak dewasa, ada settingan lagi nggak Om? PAUD menginjak dewasa nanti ya IF-nya nanti kita lihat karakternya Om. Jadi belum menginjak remaja, dewasa itu sambil dikasih dari PAUD dikasih IF, jagung atau kangkung, itu nanti dilihat hariannya burung itu lebih suka cenderung lebih suka jagung atau kangkung. Terus efeknya antara jagung sama kangkung itu mana yang lebih gacor. Dan ada juga yang burung tidak suka IF sudah gacor, ada yang harus dikasih IF baru gacor, itu ada. Jadi nanti yang tahu itu yang perawatnya nanti pasti dicari karakternya, pasti kelihatan nanti Om. Jadi kan semakin dewasa nanti dilihat karakternya semakin keluar, nanti sudah tahu karakternya, terus coba kegantangan maunya gimana, gantangan itu dipelajari karakternya pelan-pelan. Iya. Kalau untuk nyetak konsep ini ya harus itu dulu prosesnya emang lama banget. Pemilihan bahan dari transjuara, kemudian perawatan, tunggu waktu yang lama.
susah. Pengesalannya harus melalui penggacoran dulu kalau Pak, kalau yang posisi Pengajaran dulu ya. burung harus ditinggal dulu sampai posisi gacor. Gacor itu istilahnya siang malam bunyi terus, malam bunyi, gampang bunyi, terus sampai keluar. Istilahnya zaman sekarang dua bulannya udah mau keluar. Oh. Nanti baru dikasih pasangan. Anaknya Kopa sudah berapa total semuanya? Anaknya Kopla ini masih yang udah makan sendiri masih satu. Iya. Yang di belakang yang masih baru netes kemarin tak lihat ada 3 Om. Yang baru Ada ya? netes. Masih sama induknya. Ini Induk di titipan. ungkrami Kopla sendiri atau dipakai inkubator sih? Enggak, ini kalau ada telur gini nanti saya ambil. Oh diambil dulu. Saya ambil, saya pindah dari titipin ke indukan yang di belakang. Jasa penitipan. Jadi dititipin ibu tiri dan Ibu bapak tiri. tiri. Nanti dari titipin di belakang sampai netes terus diambil lagi. Maksimal umur 21 hari ya. Kalau Untuk labet ya. kalau labet itu banyak 23 hari. 23 hari ya. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Harus sabar rasanya. Iya. Setelah dititipin di spek sendiri. Anak-anaknya itu ada yang saya spek sendiri, ada yang dilolong itu. Kan kalau yang saya titipin telur ini induknya tuh pinter rawat anak, itu biasanya tak biarin sampai dilolong sampai istilahnya tuh sampai semua caranya sampai keluar sendiri. Kalau yang induknya agak tidak terlalu perhatiannya mana, terus biasanya usia 10 hari sudah menetas saya ambil. Anda jadi pasti sendiri. Itu masih tahan ya. Itu kalau yang itu udah remaja. Udah remaja ya. Bagi teman-teman yang nanti ingin main-main ke rumah Mas Adi PJP silakan, tidak apa-apa. Atau saran, kritik ataupun pesan-pesan dari kolom komentar aja ya. Nanti bisa komentar di sini deh. Oke. Kiranya untuk main-mainnya kayaknya sudah oke nih untuk ilmunya Om. Nanti bisa disambung lagi buat teman-teman. Terima kasih atas ilmunya yang disampaikan. Tetap di jalur ngekek ya toh. Ya. Salam dari Adi Rasil Craft Channel. Terima kasih.